Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Yang pertama konsep dulu, konsep limit. Jadi di sini ibu punya persamaan atau fungsi ya. Ibu punya fungsi fx yaitu x plus 1 dan gx yaitu x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1 dengan syarat x tidak boleh sama dengan 1. Kenapa x-nya tidak boleh sama dengan 1 ya? Ketika x-nya kita substitusikan 1, maka di sini jadi 1 kuadrat dikurang 1 per 1 kurang 1, dimana 1 kuadrat itu adalah 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 sama dengan 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, jadi tidak boleh kita tuliskan 0 per 0 seperti ini. Nah, terus gimana? Nah, nanti kita akan bahas mengenai bentuk tak tentu dan cara menyelesaikan bentuk fungsi yang seperti ini. Oke, sebelumnya kita perhatikan dulu di sini kita punya fx itu fungsinya adalah x plus 1. Masih ingat ya cara membuat grafik? Cara membuat grafik kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel seperti ini dengan kita masukkan x-nya misalkan dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, terus dapat nilai 2, 1, 0, dapat nilai yang bawah. Dapat nilai yang bawah ini dari mana? Caranya dengan mensubstitusi. Jadi misalkan fungsinya kan ini ya, x plus 1. Kalau misalkan x-nya min 3, jadi f min 3 berarti sama dengan min 3 plus 1, yaitu min 2. Maka kita tuliskan min 2 di sini. Lalu untuk f-nya min 2 berarti min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Min 1 kita tuliskan di sini. Dan seterusnya gitu ya. Nanti untuk f sama dengan 0 berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Kita tuliskan di sini. Contoh lagi untuk f sama dengan x-nya sama dengan 3. Berarti 3 tambah 1 adalah 4. Maka kita tuliskan di sini. Oke. Nah, kalau sudah titik-titiknya itu kita gambarkan pada diagram kartesius. Yang mendatar itu adalah sumbu x dan yang ke atas itu adalah sumbu fx. Lalu kita tuliskan tadi kita punya min 3 sama min 2. Min 3 x-nya min 3, y-nya min 2, berarti titiknya ada di sini. Terus min 2, min 1 berarti titiknya ada di sini. Min 1, 0 di sini. X-nya 0, y-nya 1 di sini. Habis itu X-nya 1, y-nya 2 di sini. Dan seterusnya. Nah, dari titik-titik ini kita tarik suatu garis lurus. Kita kasih garis yang warna hijau ini ya. Ini adalah grafik dari X plus 1. Masih ingat ya cara membuat grafiknya? Oke, kemudian kalau bentuknya yang kayak gini gimana grafiknya? Tadi kan ini ya, x-nya tidak boleh sama dengan 1. Kalau kita substitusikan x-nya sama dengan 1. Nah, kita bikin dulu kotak seperti yang ini tadi ya. Kotak seperti yang di sana tadi. Tabel untuk x, di sini fx. Nah, kita ambil nilai yang sama, misalkan di sini 0 gitu ya. Di sini 1, 2, 3, di sini min 1, min 2. Tadi kita cari untuk g sama dengan min 2, berarti jadinya min 2 kuadrat dikurang 1 per min 2 dikurang 1. Min 2 kuadrat 4 dikurang 1, 3. 2 dikurang 1, min 3. Hasilnya berarti min 1. Kita tuliskan di sini min 1. Oke. Kemudian untuk g, x-nya min 1. Berarti min 1 pangkat 2 dikurang 1 per min 1 dikurang 1. Min 1 kuadrat 1 dikurang 1, 0 per min 1 yaitu min 2. 0 dibagi min 2 adalah 0 ya. Oke, kita teruskan di sini 0. Nah, habis itu g 0. Untuk g 0 berarti 0 kuadrat dikurang 1 per 0 kurang 1. Hasilnya min 1 per min 1 yaitu 1. Nah, untuk x-nya sama dengan 1 kita tadi udah cari ya.
udah kita substitusikan dan dapat nilainya adalah 0/0. Maka di sini kita tidak perlu kita tuliskan 0/0 karena 0/0 itu bentuk tidak tentu alias ya tidak terdefinisi gitu ya. Jadi di sini kita kosongin dulu. Kita cari dulu nilai yang lainnya. Untuk G sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 1 per 2 kurang 1, 4 kurang 1, 3 per 1 yaitu 3. Benar ya? Berarti di sini 3. Kemudian untuk G 3 berarti 3 kuadrat kurang 1 per 3 kurang 1, 9 kurang 1, 8 per 2 yaitu 4. Oke. Nah, kita udah dapatkan titik-titiknya, berarti min 2, min 1, min 1,0, 0, min 1, satunya belum ada jawabannya. Terus untuk 2,3, 3,4. Nah, caranya sama. Kita bikin grafik seperti yang fx tadi. Kita bikin kayak gini, diagram kartesiusnya. Oke, Ibu akan bikin dulu di sini ya. Di sini adalah x, lalu di sini gx. Tadi titik-titiknya untuk x sama dengan min 2, misalkan ini min 1, di sini min 2, x nya min 2, gx nya adalah min 1. Berarti titiknya ada di sebelah sini. Terus habis itu untuk x nya min 1 sama 0 berarti di sini. Habis itu untuk x nya 0, y nya 1 di sini. Berarti garisnya ada di sini. Habis itu untuk x sama dengan 1, y nya belum kita ketahui. Untuk x sama dengan 2, y nya itu adalah 3. Misalkan di sini 2, berarti 3 nya ada di sini. Kita bikin titiknya, berarti titiknya ada di sini. Nah, dari sini kita tarik sebuah garis lurus. Nah, udah. Ini adalah garis dari fungsi gx gitu ya. Atau kita langsung tulis saja. Gx tadi fungsinya adalah x kuadrat min 1 per x min 1. X kuadrat min 1 per x per 1, x tidak boleh sama dengan 1. Oke. Nah, dari grafik ini apakah kalian bisa menentukan nilai dari 1 itu berapa? Ya, kita kan bisa lihat bahwa di sini angka 1 dia itu bersesuaian dengan 2, ketemu di titik ini ya. Nah, tapi di titik ini kita buat sebuah titik terbuka. Titik terbuka yang tidak terisi artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Ya, artinya titik ini tidak terpenuhi, tapi mendekati nilai 2. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan limit. Jadi kalau misalkan kita lihat juga dari tabel ini, kita bisa lihat dari sebelah kiri, ini kan sebelah kirinya 0 ini ya. Sebelah kirinya 0, dari min 1, 0, 1. Dari sebelah kanannya 0 di sini. Di sini ini adalah 3, 4. Berarti di sini adalah nilainya adalah 2. Nah, 2 ini tapi bukan nilai yang bersesuaian, tapi dia adalah limit. Jadi kita bisa tuliskan limit dari gx, limit x mendekati 1. Kenapa di sini dituliskan x mendekati 1? Karena tadi syaratnya adalah ini ya, x tidak boleh sama dengan 1. X nya mendekati 1 karena x nya di sini 1 ya. X nya mendekati 1 dari gx itu adalah 2. Jadi dituliskannya seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya kita akan tuliskan limit ke dalam suatu notasi matematis. Notasi untuk limit. Limit kita tuliskan dengan lim x tanda panah c. Tanda panah ini menyatakan mendekati suatu nilai c.
dari suatu fungsinya kita tuliskan sebagai fx, nilainya itu adalah mendekati L gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Jika dan hanya jika limit x mendekati c dari kiri untuk fungsi fx itu sama dengan limit x mendekati c dari sebelah kanan. Untuk sebelah kiri kita tuliskan pakai tanda min, yang sebelah kanan kita tuliskan pakai tanda plus. Dari fungsi fx itu sama. Nah, ini artinya apa? Artinya suatu fungsi itu ketika didekati dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan itu mendekati suatu nilai yang sama, yaitu adalah L. Jadi intinya apa? Intinya adalah tidak semua fungsi itu memiliki limit. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita akan mengenal apa itu yang namanya tak hingga atau nama lainnya adalah infinite. Dilambangkannya dengan tanda seperti ini atau angka 8 seperti ini ya. Jadi misalkan di sini kita punya limit x mendekati 0 dari 1 per x pangkat 2. Kira-kira nilainya berapa? Kalau kita substitusikan, nilainya berarti jadi 1 per 0 kuadrat, yaitu 1 per 0. Masih ingat ya, 1 per 0 itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi. Nah, terus gimana? Caranya sama, kita buat suatu tabel ya. Tabel kayak tadi. Di sini tabel. Yang bawahnya berarti fx. Oke, misalkan di sini 0 berarti 1 2 3 4 min 1 min 2 min 3. Nah, kita substitusikan nilai-nilai ini ke fungsinya. Berarti ketika x-nya min 3 berarti 1 per min 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Kita tuliskan 1 per 9 di sini. Ketika x-nya itu min 2 kuadrat berarti 1 per 4 ya. Kita tulis 1 per 4. 1 per min 1 kuadrat berarti 1 per 1, yaitu hasilnya adalah 1. Kita tulis 1 di sini. Nah, ketika x-nya sama dengan 0, tadi kan tidak terdefinisi ya. Jadi kita biarin aja dulu di situ 0. Habis itu untuk x-nya 1 berarti 1 per 1 kuadrat ya, sama dengan 1. Untuk x-nya 2 berarti 1 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Ya, untuk x-nya 3 berarti 1 per 3 kuadrat sama dengan 1 per 9, yang di sini berarti 1 per 16. Oke. Grafiknya akan ibu gambar dengan GeoGebra ya. Oke, untuk menggambarkannya di sini ibu pakai aplikasi yang namanya GeoGebra ya. Kita masukkan fungsinya. Tadi adalah 1 per x pangkat 2. Nah, nanti kira-kira gambarnya akan jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau kita perkecil, nah di sini kan terlihat bahwa dia itu semakin mendekati suatu nilai, tapi dia nggak pernah menyentuh tuh. Ketika diperkecil semakin kecil dia tuh seperti berhimpit dengan sumbu x dan sumbu y. Tapi ketika diperbesar ya, ketika dia itu diperbesar, sebenarnya dia itu nggak pernah loh menyentuh suatu nilai nih. Dia tuh nggak pernah menyentuh suatu nilai. Nah, seterusnya dia akan seperti itu. Oke. Nah, terus berarti ujungnya di mana? Ujungnya kan kita nggak tahu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai suatu infinite atau suatu bentuk tak hingga ya, tak hingga banyaknya. Nah, terus ibu di sini yang sebelah kiri ini dia kan juga
Yang sebelah kiri kan negatif ya. Negatif kemana ini ujungnya? Coba kita perbesar ya, kita perbesar. Nah, dia itu seperti berhimpit dengan suatu angka. Nah, padahal dia itu nggak pernah berhimpit sama sumbu X. Dia tuh cuma semakin mendekati suatu nilai ini, semakin berbesar tuh ternyata tidak mendekati, tidak menyentuh angka. Nah, ini yang akan kita sebut sebagai negatif tak hingga. Oke, kita kembali ke sini. Sehingga tadi kita itu punya suatu bentuk bahwa dalam limit ya, ini tadi limit untuk X mendekati 0 dari X dari 1 per X pangkat 2. Itu tadi kan 1 per 0 ya, ketemunya 1 per 0 ya. Kita akan tuliskan dia sebagai tak hingga banyaknya. Oke. Nah, nanti bisa juga kita tuliskan sebagai negatif tak hingga. Negatif tak hingga itu tadi berarti ya semakin ke kiri itu negatif tak hingga. Ada juga positif tak hingga.